Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا نبينا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian an ta'amala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah, di atas dalil baik Al-Qur'an ataupun sunnah, karena engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tatruka ma'siyat Allah ala nurillah fi kitabillah takhafu iqab Allah, yaitu engkau melaksanakan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah, di atas dalil baik Al-Qur'an ataupun sunnah, karena engkau takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, sudah barang pasti bahwasanya kerusakan yang terjadi di atas muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena dosa dan maksiat yang dikerjakan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan baik di daratan ataupun di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Sengaja Allah timpakan kepada mereka agar mereka merasakan sebagian perbuatan yang mereka kerjakan, supaya mereka kembali kepada jalan yang lurus. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum." Musibah apapun yang menimpa pada kalian disebabkan oleh tangan-tangan kalian, disebabkan oleh dosa-dosa kalian. Al-Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidanbin wa ma rufi'a bala'un illa bitaubatin." Tidaklah musibah itu diturunkan kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah itu diangkat kecuali karena taubat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menimpakan musibah, bencana kepada orang-orang terdahulu dikarenakan maksiat dan dosa yang mereka kerjakan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa tentang orang-orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa-dosa mereka, tentang orang-orang yang ditimpakan musibah kepada mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka. Beliau mengatakan, "Famal ladzi akhrajal abwaini minal jannati darul ladzati wan ni'mati wal bahjati was surur ila daril alami wal ahzab
wal masaib. Siapakah gerangan? Apakah gerangan yang menjadikan kedua orang tua kita, Adam dan Hawa, dikeluarkan dari surga, sebaik-baik tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan, menuju dunia tempat yang penuh dengan penderitaan dan kesedihan serta musibah? Jawabannya adalah karena maksiat yang ia kerjakan. Famal ladzi aghraqa ahlal ardi kulluhum hatta 'alal ma'u fawqa ru'usil jibal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan seluruh penduduk bumi di zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai air yang begitu besar, air tersebut sampai ke puncak-puncak gunung? Jawabannya adalah karena maksiat yang mereka kerjakan. Famal ladzi sallatar riha 'ala qaumi 'adin hatta alqathum mauta 'ala wajhil ard ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Apakah gerangan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin puting beliung kepada kaum 'Ad sehingga mereka mati bergelimpangan layaknya pohon kurma yang sudah lapuk tertepa angin? Allah hancurkan rumah-rumah mereka, peternakan mereka, tanaman-tanaman mereka, sehingga hal tersebut menjadi ibrah bagi umat-umat setelahnya sampai hari kiamat. Jawabannya adalah karena maksiat yang mereka kerjakan. فَمَا الَّذِي أَرْسَلَ إِلَى قَوْمِ عَادٍ إِلَى قَوْمِ ثَمُودٍ صَيْحَةً حَتَّى قُطِعَتْ قُلُوبُهُمْ فِي أَجْوَافِهِمْ وَمَاتُوا عَنْ آخِرِهِمْ. Apakah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kaum Samud sebuah suara yang sangat besar menggelegar sehingga suara tersebut mencabik-cabik dan motong-motong jantung dan hati mereka? Jawabannya adalah karena maksiat yang mereka kerjakan. فَمَا الَّذِي رَفَعَ قُرَى اللُّوطِيَّةِ حَتَّى سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ نَبِيحَ كِلَابِهِمْ. Apakah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kampungnya kaum Lut sampai ke langit, sampai malaikat yang di langit mendengar longlongan gonggongan anjing-anjing mereka? Kemudian Allah balikan kampung tersebut, Allah hancurkan semuanya. Wa atba'ahum hijaratan minas sama' wa amtaraha 'alaiha. Setelah itu Allah kirimkan hujan batu kepada mereka. Jawabannya adalah karena maksiat yang mereka kerjakan. Famal ladzi aghraqa fir'aun wa qaumahu fil bahr summa nuqilat arwahuhum ila jahannam fal ajsadu lil gharq wal arwahu lil harq. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya di lautan? Jasadnya kemudian dipindah ke neraka jahanam. Jasad-jasad mereka tenggelam, arwah-arwah mereka sedang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah karena maksiat yang dia kerjakan. Famal ladzi khasafa biqarun wa darihi wa malihi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun beserta rumah, harta dan keluarganya? Dikarenakan maksiat yang mereka kerjakan. Ma'asal muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tadi menunjukkan bahwa kemaksiatan memiliki dampak yang sangat buruk baik kepada diri seorang, keluarga ataupun masyarakat, bahkan suatu negara. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, pernahkah kita berpikir saat ini kenapa banyak musibah yang terjadi saat ini, khususnya di penghujung tahun? Hampir setiap penghujung tahun musibah terus datang kepada kita, baik itu longsor, gempa bumi, dan seterusnya. Kenapa demikian? Pernahkah kita berpikir sejenak, memikirkan kenapa hampir setiap akhir penghujung tahun banyak musibah yang menimpa kepada negeri kita ini? Jawabannya adalah karena maksiat yang dikerjakan oleh manusia, baik maksiat yang umum ataupun maksiat yang khusus. Apa itu maksiat yang umum? Yaitu banyaknya kemaksiatan yang sering dikerjakan oleh manusia, kesyirikan yang sedang merajalela di mana-mana. Orang-orang tak lagi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya orang-orang yang mengagungkan kepada jimat-jimat. Banyaknya orang yang mengagungkan keris-keris keramat. Banyaknya orang yang mengagungkan kubur-kubur para wali. Demikianlah kesyirikan yang begitu suburnya di negeri kita. Kemudian banyaknya juga perzinahan, sehingga perzinahan saat ini sudah masuk di gang-gang kampung, pelosok-pelosok desa. Banyaknya orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras tak lagi asing di telinga kita.
Banyaknya orang yang melakukan perjudian saat ini, baik yang online ataupun yang tidak. Banyak kaum muslimin yang melakukan kezaliman, pembunuhan dan seterusnya. Inilah maksiat yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada penduduk bumi. Dan juga ada maksiat yang khususnya di akhir tahun ini. Apa itu maksiat yang khusus? Yaitu banyaknya manusia-manusia yang lancang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, menghina Allah Subhanahu wa taala. Yaitu khususnya nanti di tanggal 25 Desember banyak manusia yang mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani? Jawabannya adalah karena mengucapkan selamat kepada mereka sama halnya mengucapkan selamat atas kelahiran Isa sebagai anak Tuhan. Karena pada tanggal 25 Desember tersebut mereka meyakini bahwa Isa dilahirkan sebagai anak Tuhan. Bukankah ini bertentangan dengan akidah kita seorang muslim? Bukan kita sering membaca qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Allahu samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluknya. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang mengucapkan selamat Natal berarti sama dengan mengucapkan selamat atas kelahiran Isa sebagai anak Tuhan. Kemudian ma'asyiral muslimin, kenapa kita dilarang? Karena ucapan tersebut adalah ucapan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kafaral ladina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga. Wa ma min ilahin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Wa illam yantahu amma yaqulun la mayasanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Jika mereka tidak mau berhenti dari apa yang mereka ucapkan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka orang-orang kafir azab yang sangat pedih. Kenapa kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada mereka ma'asyiral muslimin? Karena ucapan tersebut mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat berikut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qalu ittakhadar rahmanu walada." Mereka mengatakan Allah itu punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh itu ucapan yang sangat dusta, kebohongan yang sangat besar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu akan pecah, bumi itu akan terbelah, gunung-gunung akan hancur. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka mengatakan Allah itu punya anak. Maka ma'asyiral muslimin, tinggalkan ucapan tersebut, karena ucapan tersebut akan mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang kita sebutkan di atas, bahwasanya kemaksiatan akan menimbulkan dampak buruk baik pada diri seorang, keluarga, masyarakat dan suatu negara. Dan di antara dosa dan kemaksiatan yang sering dilakukan oleh manusia, khususnya di penghujung tahun, banyaknya orang-orang yang lancang kepada Allah Subhanahu wa taala mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani. Mungkin yang ada yang lain yang bertanya lagi, kan hanya sekedar ucapan saja. Kenapa tidak boleh? Kan cuma sekedar ucapan. Kita katakan, bukankah seorang kafir dia bisa masuk Islam dengan ucapan? Dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia bisa masuk Islam. Sebegitu pula sebaiknya seorang itu bisa keluar dari Islam juga gara-gara ucapan. Ketika orang mencaci maki Allah, menghina Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, juga dia bisa keluar daripada Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu fin nari ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya ada seorang yang mengucapkan suatu ucapan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Gara ucapan tersebut Allah jebloskan ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat.
Maka ma'asal muslimin, ucapan ini bukan sembarang ucapan, tetapi ucapan ini adalah ucapan kekufuran dan mengandung kemurkaan dari Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.